nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'lu walau kana qurban abi ajla yaqul laikum wasaqi la'allakum tadhakkarun wa nada sawti muslimin ala bil haqq ya hablum min masjid. Assalamualaikum Mas Yas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Bi khair alhamdulillah, sehat Ustaz. Gimana perasaan Mas Yas setelah menghasilkan 30 juz sekali dulu? Sangat senang Ustaz, alhamdulillah. Bisa membahagiakan orang tua. Kemudian apa motivasi Mas Yas ini dalam menghafal 30 juz? Motivasi saya ingin memberikan orang tua makwahda sama bujubah kemudian itu. Ingin memberikan mahkota. Kemudian momen atau kejadian yang tak terlupakan ketika dalam menghafal Al-Quran di Momennya maksudnya momen apa? Rihla atau gimana? Ya Yang tidak. paling berkesan untuk Mas Yas? Ya momen Saat ujian 10 juz terakhir atau bagaimana? saya saat ujian sama Ustaz Taufik, Masya Allah. Oh, Masya Allah. jadi paling berkesan pas ujian sama Ustaz. Iya. Oh. Kemudian yang terakhir nih buat Mas Yas nih, pesan atau motivasi buat teman-teman yang masih di sini agar bisa hafal 30 juz kemudian mentasbihkan apa? Ya pesan saya terus semangat dalam menghafal Quran dan mencintai Al-Quran, dan jangan lupa meminta tolong pada Allah, karena hanya Allah lah yang membuat kita bisa menghafal Al-Quran, bisa merasakan nikmatnya bersama Al-Quran, bisa menghatamkan Al-Quran. Ya itu. Terus tetap istiqomah, jangan putus asa, terus semangat, pantang menyerah. Gitu, ya. Baik, terima kasih Pak Mas Yas. Semoga apa yang dicita-citakan, kemudian apa yang ingin dicapai dimudahkan oleh Allah, dan insya Allah kita akan dipertemukan di akhirat di surga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih khair. Baik, mungkin kita akan ngobrol sedikit ya. Yang pertama mungkin kan di luar sana tuh banyak pondok tahfidz atau rumah Quran ya. Mungkin ada ribuan bahkan jutaan rumah Quran ya. Tapi kok kenapa milihnya Trujan gitu ya? Iya. Ini pertanyaannya berarti harus mikir yang beberapa tahun yang lalu. Subhanallah ya, perjalanan ke sini ini kan kami tempuh hampir ya 3-4 tahunan ya. Kalau sekarang Vias kelas 8 ya. 8 itu saya ingat saya itu mulai kelas 4. Jadi kelas 4 itu kita dapat informasi terkait bedah bukunya Ustaz Sarmini ya waktu itu. Balitaku bisa hafal Quran gitu, dan itu menurut kami cukup menginspirasi. Artinya selama ini kalau di daerah Mojokerto, saya asal dari Mojokerto, itu hafal Quran itu ya paling nanti setelah SD gitu. Tapi setelah bedah bukunya beliau itu putri-putrinya bisa hafal Quran sebelum masuk SD gitu, itu sangat menggugah gitu. Nah waktu itu akhirnya kami membangun impian, membangun harapan ya dengan istri, gimana ya gitu. Akhirnya kita coba ikut, awal-awal itu ikut di ini rumah tahfidz yang di Mojokerto ya, untuk melihat gitu. Nah, ternyata alhamdulillah bisa. Akhirnya kemudian memantapkan hati waktu dia kelas, kalau nggak salah kelas 4 ke kelas 5 itu
via kelas 4 kelas 5 itu kita ya udah kita kayaknya ini deh harus lebih serius gitu, melepaskan ya beberapa ketakutan kita itu kan, mampu nggak anak ini dan sebagainya gitu awal itu ya. Akhirnya kita ya sudahlah, ini kayaknya bisa kita daftarin di Utrujah waktu itu masih ada waiting list tuh, jadi kita masya Allah waiting listnya mulai kelas 4 baru masuk, seingat saya itu mulai baru masuk itu kelas 5 ya, kelas 5 itu baru dipanggil untuk bisa masuk pas waktu itu pembangunan pondok di gedung di sini ya. Waktu yang di kontrakan Jakarta itu kita masih waiting list 2 tahun itu ya, 2 tahun dan kita akhirnya sambil menunggu waiting list itu kita ikutkan di SDIT Al-Izzah Gresik, itu ada program takhasus, yang bersangkutan ikut ya alhamdulillah untuk menambah. Dari situlah kemudian kita memantapkan diri, terus kita pilih Utrujah ya, karena lihat sukses story-nya Ustaz Sarmini yang waktu itu di bedah buku ya, kita lebih mantap. Mungkin gitu Ustaz. Berlanjut ke Mas Umar dan Mazian ya, Masya Allah. Iya, itu harapan-harapan. Mudah-mudahan bisa sesuai begitu. Kemudian perasaan Ustaz nih ketika dapat kabar bahwa Mas Yas ini udah selesai 30 juz. Oh, subhanallah. Itu ya Ustaz, menurut saya itu hadiah besar sekali begitu ya. Dalam bayangan saya tidak ada ini dalam keluarga saya, keluarga saudara saya, kemudian apalagi anak-anak saya ya, karena Fias kan anak pertama ya. Tapi yang khatam Quran sebenarnya bukan Fias nih, Auni nih sebenarnya. Yang khatam 30 juz pertama dulu kan Auni yang wisuda ya, ini Fias nomor 2. Itu kita mendapatkan berita itu tuh subhanallah, seakan kan nggak percaya, bener-bener kita nggak sih kita ini dipilih oleh Allah menjadi orang tua yang diamanahkan anak-anak yang hafal Quran gitu. Sedangkan kita sendiri, saya sendiri bukan kita ya, saya sendiri kalau coba-coba hafal Quran, waduh, itu setahun mungkin 1 halaman udah bagus tuh. Ya itu, tapi alhamdulillah dinikmati tatimus sholihah ya, Allah memberikan kepercayaan ya, ini kepercayaan menurut saya. Saya juga deg-degan juga sebetulnya ya, artinya bukan selesai saya kira ya, ini kan setelah ini saya tergambar bisa nggak di rumah itu ya, bangunin anak-anak setengah 4, jam 3 seperti halnya di sini. Ini pasti berat bagi ini, tapi ya saya harus terima itu sebagai konsekuensi dari mungkin hadiah terindah ya dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian mungkin apa harapan Ustaz buat Anda dan Mas Fias dan adik-adiknya? Harapan saya mereka lebih dekat dengan Al-Quran, mengoptimalkan waktu yang ada biar tidak seperti ayah ibunya yang mungkin di usia sudah puluhan tahun ya, 2 digit baru mengenal kepala 3, kepala 4 baru belajar gitu ya. Artinya mereka sebelum kepala 2 mereka sudah bisa mengenal Al-Quran, mengenal perintah-perintah Allah. Saya kira itu mungkin ya harapan kami itu. Mungkin yang terakhir nih, harapan buat Utrujah ke depannya bagaimana? Harapan untuk Utrujah ya subhanallah, saya sudah, mungkin saya perlu ucapkan jazakumullah khair kepada seluruh sivitas Pondok Pesantren Utrujah, mulai dari pimpinan Ustazah Sarmini, Dr. Sarmini, dan tim Ustadz dan Ustazah yang di sini, karena kebetulan anak saya titipkan di sini 4 ya, 4, Masya Allah. Artinya saya telah membebani berat pondok ini, yang harusnya itu adalah tanggung jawab saya untuk bisa memberikan
pengenalan kepada Allah dan Al-Quran, tetapi ini karena saya tidak mampu ya saya titipkan di sini. Dan saya merasa sangat terbantu dengan ustadzah yang di sini ya. Pengkondisiannya itu menurut saya sangat berbeda gitu ya. Jadi harapan saya mungkin ini bisa ditingkatkan. Walaupun alhamdulillah kemarin ya saya lihat sudah tidak ada waiting list gitu ya. Artinya saya berpikir banyak ayah ibu di luaran sana yang mungkin berharap putra putrinya itu bisa merasakan gitu ya anugerah indah yang mungkin saya sempat bisa rasakan kemarin, anak pertama dan anak kedua yang kemarin udah tahfidz kemarin ya. Walaupun itu masih langkah pertama kata Ustazah Sarmini ya, masih ada langkah-langkah berikutnya yang mungkin butuh perjuangan, tapi itu sudah sebuah pencapaian besar bagi kami, keluarga kami, dan saya berharap ini bisa dirasakan oleh keluarga yang lain gitu. Cukup sekian mungkin saja. Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga apa yang Ustaz ingin capai, apa yang Ustaz ingin gapai mungkin dapat dimudahkan oleh Allah. Amin. Amin. Kita dimudahkan di jalan itu. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasanat wajadilhum billati ahsan inna rabbaka wa alam ma dalla sabilih wa huwa alamu bil muhtadin wa in uqibtum fa'aqibu misli ma uqibtum bi wa la in sabartum wa huwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la